Untuk minimal depositnya di situ tertulis jelas ya bahwasannya minimalnya adalah Rp500.000. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mereview kembali broker XM ya di tahun 2026 ya guys ya. Jadi ini merupakan video update ya dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya ya tahun lalu kita udah mereview broker XM ini, dan kali ini kita akan melihat ya apa aja sih perbedaannya ya dengan yang tahun lalu. Nah, oke, di sini saya sudah berada di halaman website resmi dari broker XM ya guys ya. Jadi ini merupakan halaman resminya, dan buat teman-teman yang pengen akses juga ya untuk link dari website resmi XM itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Jadi begitu teman-teman klik linknya, maka teman-teman bakal langsung diarahkan ke halaman website resmi XM seperti ini ya. Nah, jadi kita bahas tuntas ya mengenai broker XM ini. Nah, di sini itu langsung kelihatan ya guys ya. Mereka mengatakan ya, mereka jelaskan di sini bahwasannya broker XM ini itu udah dipercaya lebih dari 15 juta trader ya, dan klaim mereka juga broker XM ini merupakan broker peraih penghargaan terbanyak ya. Ini klaim dari mereka. Ya guys ya, dan kemudian kita bisa coba scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sini teman-teman bisa melihat ya beberapa prestasi mereka, di mana saat ini sudah ada 11,7 juta trading tereksekusi di platform XM ya. Kemudian tidak ada penolakan ataupun request. Kemudian 92,9% penarikan disetujui secara otomatis ya. Di sini juga ada beberapa keunggulan mereka ya, di mana mereka katakan bahwasannya spread mereka itu ketat ya, lalu tanpa biaya tersembunyi ya. Nah, nanti kita bakal bahas juga ya, kita bakal liatin langsung bagaimana spread yang ada di masing-masing akun di broker XM ya. Lalu apakah ada biaya tambahan atau tidak. Kemudian di sini mereka ngeklaim bahwasannya eksekusi terbaik ya. Mereka bilangnya di sini tanpa request dan tanpa penolakan order. Nah, yang terakhir klaim mereka adalah penarikan cepat ya. Dapatkan dana Anda dengan mudah dan tanpa potongan biaya. Ini juga nanti kita bakal bahas, oke? Nah, kemudian kalau kita scroll lagi ke bagian bawah ya guys ya. Di sini itu kayak tampilan website pada umumnya aja ya guys ya. Nah, kemudian kita tinggal lihat di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini itu dicantumkan beberapa regulasi ya. Kayak yang pertama nih ya, XM ini teregulasi di FSC Mauritius ya. Kemudian yang kedua, XM juga udah teregulasi di FSA ya. Lalu yang ketiga, mereka juga teregulasi di FSC Belize ya. Kemudian yang terakhir, mereka juga teregulasi di Cyprus ya, CISEC ya. Jadi for your information, XM ini merupakan broker luar ya. Mereka ini broker yang berasal dari negara Cyprus, dan otomatis mereka harus mengantongi regulasi lokal mereka, yaitu CISEC. Oke? Jadi secara regulasi ya, karena broker ini broker luar ya, broker XM ini itu memiliki banyak sekali regulasi ya. Jadi bisa dibilang cukup aman ya guys ya. Nah, selanjutnya ya, mungkin ada teman-teman yang nanya ya, Bang, kira-kira XM ini itu udah berapa lama beroperasi? Nah, jadi saya juga udah sempat tanya dengan live chat ya, dan beberapa informasi ataupun melalui AI ya, saya tanya dan jawabannya sama ya guys ya. Bahwasannya XM ini itu udah berdiri sejak tahun 2009 ya. Dan kalau misalnya hingga tahun 2026 ini ya, maka mereka itu udah beroperasi kurang lebih sekitar 17 tahun ya guys ya, hingga tahun 2026 ini. Jadi untuk ukuran broker forex ya, 17 tahun itu bisa dibilang broker yang udah cukup legend ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lagi elemen-elemen lain ya. Contoh ya, kita bakal coba klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kemudian kita bakal coba bahas dari segi tradingnya ya. Kita klik menu trading. Nah, maka di sini itu bakal muncul beberapa menu ya guys ya, dan kita di sini bakal bahas terlebih dahulu dari tipe akun. Oke, kita klik menu tipe akun. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu di broker XM ya, itu secara garis besar mereka hanya punya dua akun saja ya, ada akun standar dan akun ultra low. Nah, tapi masing-masing dari akun ini itu memiliki akun mikronya. Ya, jadi kayak akun standar nih ya. Ini kan ada akun standar. Nah, kalau kita klik tampilkan lebih banyak, nah akun standar mereka ini itu ada versi mikronya ataupun opsi akun mikronya.
ya. Jadi berarti kalau untuk akun standar ada dua akun ya, akun standar biasa dan ada akun standar mikro. Begitu juga dengan akun ultra low guys ya. Akun ultra low ini ya, itu kalau kita klik menu tampilkan lebih banyak ya, itu ada akun ultra low yang biasa dan juga ada akun ultra low yang versi mikronya. Nah, artinya secara garis besar mereka punya dua akun ya, tapi setelah diperdalam lagi, mereka itu punya total 4 akun ya. Yang pertama akun standar, yang kedua akun standar mikro, yang ketiga akun ultra low, yang keempat akun ultra low mikro. Oke, jelas ya? Nah, kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, di sini untuk akun standarnya ya, teman-teman bisa lihat di sini itu tulisannya deposit minimum $5 ya. Dan untuk deposit minimum $5 ini itu berlaku tahun lalu ya. Jadi ini belum diupdate sama si XM-nya ya. Jadi kalau nanti teman-teman buka akun XM ya ataupun login ke akun XM kalian, lalu kalian pengen deposit, nah itu minimal depositnya bukan $5 ya, tapi Rp500.000. Nanti kita bakal praktek juga ya, ataupun bakal liatin juga ke kalian. Oke? Jadi ini bukan $5 ya guys ya, tapi Rp500.000. Dan ya untuk pasarnya di sini itu terdiri dari beberapa pasar ya. Ada forex ya, logam mulia, indeks ya, mata uang kripto, indeks tematik, saham, saham turbo, dan nanti untuk instrumen trading ini itu nanti kita bakal liatin langsung di MetaTrader ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, kemudian untuk leverage ya, di sini itu si XM bilang leverage-nya itu adalah 1:1000. Nah, ini juga nanti kita bakal lihat langsung di halaman client area apakah benar kita bisa dapat leverage hingga 1:1000. Kemudian untuk akun standar itu tanpa swap ya. Jadi tidak ada biaya swap. Yang ada biaya swap itu adalah akun ultra low mereka guys. Oke. Nah, kemudian tidak ada komisi ya. Komisi ini adalah biaya trading tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman open posisi ya pakai akun standar mereka, ini berlaku untuk akun standar maupun akun standar mikro ya. Jadi ini berlaku untuk keduanya ya guys ya. Semua data-data ini. Nah, jadi kalau misalnya di akun standar maupun di akun standar mikro itu tidak ada komisi ataupun biaya tambahan. Jadi berapapun profit kalian ya, berapapun keuntungan kalian, nah itulah yang kalian terima ya, tidak akan dikurangi dengan biaya tambahan dari XM lagi. Makanya tadi di awal XM menyebutkan bahwasannya trading dengan tanpa biaya tersembunyi ya, alias tidak ada biaya tambahan. Karena kan kalau misalnya di akun-akun lain ya, akun broker lain yang akun zeronya ya ataupun akun raw-nya, nah itu kan biasanya ada biaya trading tambahan yang harus kita bayar ya setelah kita close posisi. Nah, tapi di XM ini itu tidak ada akun seperti itu guys ya. Jadi mereka hanya punya 4 jenis akun saja, seperti yang udah saya sebutkan tadi. Oke? Nah, kemudian di bagian paling bawah sini mereka memperlihatkan sedikit mengenai spread mereka ya. Jadi di sini untuk spreadnya itu dibilang gold itu 3 pips ya, USD JPY 2, Euro USD 1,6, dan untuk lebih detailnya nanti kita bakal lihatin langsung berapa spreadnya di MetaTrader. Oke, itu ya sekilas mengenai akun standar dan juga akun standar mikro. Nah, kita lanjut ke akun ultra low ya. Akun ultra low dan akun ultra low mikro. Nah, ini kita coba scroll ke bawah lagi ya. Nah, untuk minimum depositnya sama ya guys ya, yaitu Rp500.000 bukan $5. Untuk pasarnya kita bahas sebentar lagi di MetaTrader. Nah, yang berbeda itu dari sisi tadi level stop out belum kita jelaskan ya. Nah, jadi yang berbeda itu ya dengan akun standar tadi adalah di bagian tanpa swap ya. Jadi kalau di akun standar tadi tidak bisa menggunakan fitur tanpa swap. Nah, kalau di ultra low ini bisa. Nah, apa sih fitur tanpa swap ini? Nah, fitur ini adalah dimana kalau kita trading ya guys ya, open posisi kita itu kita buka lebih dari 1 hari ya. Contoh ya, misal kita open posisi hari ini nih ya. Kemudian kita tutupnya itu misalnya 5 hari kemudian ya. Nah, kalau kita tadi pakai akun standar, nah maka biasanya kita bakal kena biaya tambahan ya, atau disebutnya itu biaya inap ya. Nah, tapi kalau kita pakai akun ultra low ya, itu kita tidak dikenakan biaya inap ya ataupun biaya swap. Ya, jadi gratis biaya swap guys. Oke. Nah, kemudian mengenai yang level stop out ya. Tadi di akun standar juga 20% tuh level stop out-nya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah level di mana akun kita itu bakal terlikuidasi. Ya, jadi contoh nih ya, teman-teman itu punya saldo katakanlah $1.000. Nah, kemudian kalian open posisi gitu ya, kalian trading. Nah, setelah saldo kalian katakanlah sisa 20% ya ataupun $200-nya. Nah,
kalian kan ada open posisi tuh banyak tuh yang lagi minus tuh ya. Kalian udah minus 80% dari saldo kalian. Nah, nanti kalian bakal kena yang namanya likuidasi ataupun stop out. Jadi semua posisi kalian itu bakal terclose otomatis ya, ataupun di-close secara paksa oleh si XM-nya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan level stop out 20% ya. Karena level stop out ini itu berbeda-beda guys ya di semua broker forex. Jadi ada yang kayak Agnes itu 0% ya bahkan ya. Jadi kalau di Agnes itu semua saldo kita itu bakal habis ya. Baru kita kena yang namanya stop out. Nah, tapi kalau di XM itu 20% ya. Artinya kalaupun kita MC ya biasanya akan ninggal saldo ya di akun kita. Jadi nggak akan habis banget guys ya. Ada juga misalnya di beberapa broker lain yang level stop out-nya itu 10% ya, ada yang 5%, variatif ya guys ya. Jadi seperti itu, oke? Nah, di sini udah saya jelaskan ya sekilas mengenai akun Ultralo dan akun standar, dan kita bakal langsung masuk ke MetaTrader aja ya untuk melihat instrumen trading apa aja yang tersedia ya. Kemudian untuk melihat berapa sih spreadnya. Nah, oke, di sini saya sudah menghubungkan akun standar saya ya guys ya dengan MetaTrader 5. Ini merupakan akun standar saya ya. Nah, kemudian kita bisa coba klik menu quotes ya di sini ya. Nah, oke, di sini sudah saya setting ya guys ya pair-pair yang memang sering saya tradingkan ya guys ya. Ada Euro USD, GBP ya, USD CHF, USD JPY ya, USD CAD, AUD USD, ada gold juga ya, ada silver dan juga ada Bitcoin. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya bagaimana spread yang ada di akun standar broker XM ini. Ya, jadi untuk spreadnya itu paling kecil itu adalah di 2 pips ya, yaitu di Euro USD ya. Teman-teman bisa lihat di sini 20 poin ataupun 2 pips, dan paling tinggi itu berarti di pair silver ya. Silver kan kalau biasanya di broker lain namanya itu kan XAG USD ya. Nah, tapi kalau misalnya di XM namanya itu silver ya. Kalau gold di broker lain kan XAU USD. Nah, kalau di XM namanya itu gold ya guys ya. Jadi ini harus teman-teman garis bawahi juga nih. Nah, kemudian kalau untuk Bitcoin berapa bang spreadnya? Nah, Bitcoin itu di 50 poin ya, ataupun sekitar 5 pips ya. Kemudian kalau untuk gold itu 49 poin ataupun 4,9 pips. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana spread yang ada di akun standar broker XM ini. Dan ya, kalau kita klik menu pencarian ini ya, kita pengen lihat pair-pair apa aja sih yang tersedia di akun standar dari broker XM. Nah, kalau kita klik menu forex ya. Nah, di sini langsung muncul ya akun standarnya, kita klik ya. Lalu ada 3 pilihan, ada yang eksotik, ada yang major, ada yang minor ya. Masing-masing itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau eksotik ada 27 pair ya. Untuk pair-pairnya itu ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kalau yang major ya itu ada pair-pair major forexnya ya. Kemudian kalau untuk yang minor ini pair-pair minornya ya. Itu adalah pair-pair untuk akun forexnya ya. Dan kalau untuk cryptocurrency kalau kita klik ya, lalu kita klik lagi. Nah, di sini itu teman-teman bisa melihat ya untuk pair cryptocurrency-nya juga lumayan lengkap ya guys ya untuk akun standar mereka. Nah, kemudian kalau untuk yang turbo stock, nah ini saya jarang tradingkan ya. Kemudian untuk thematic index juga saya jarang tradingkan ya. Kemudian untuk derivatif, nah untuk derivatif di sini itu untuk spot metalnya itu ada lumayan banyak ya guys ya. Kemudian kalau untuk futuresnya ada banyak juga. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk pair tradingnya itu di broker XM cukup lengkap guys ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba-nyoba trading di pair baru ya, trading di broker XM ini itu bisa dibilang sangat bisa jadi opsi. Oke? Nah, itu adalah akun pertama ya, yaitu akun standar ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas akun Ultralo mereka. Nah, ini merupakan akun Ultralo mereka ya yang udah saya hubungkan juga dengan platform MetaTrader 5, dan selanjutnya kita bakal langsung klik aja menu quotes. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Tadi di akun standar ya, di masing-masing pairnya itu tidak ada tanda pagar seperti ini ya. Nah, tapi di akun Ultralo ini ada tanda pagarnya ya. Jadi teman-teman harap bedakan nih ya guys ya. Nah, untuk spreadnya gimana bang? Nah, untuk spreadnya juga sangat jauh berbeda. Nah, tadi kita udah lihat ya, minimal spread paling kecil di akun standar XM tadi adalah 20 poin ya. Sedangkan spread paling kecil di akun Ultralo mereka ini itu adalah 11 poin ya di Euro USD. Dan ingat ya,
masing-masing akun mereka ini itu sama-sama tidak ada biaya tambahan ataupun komisi ya. Jadi secara spread ya seharusnya akun Ultralu mereka ini itu jauh lebih tipis daripada akun standar mereka. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Bitcoin juga jelas ya, hampir setengah. Ya, tadi di standar itu 50 poin. Nah, kalau di akun Ultralu spreadnya cuma 22 poin ya. Begitu juga dengan Gold ya. Ini setengah dari akun standar di mana spreadnya itu adalah 22. Ya, kalau tadi di standar itu 49 guys ya. Di silver ini ya cuman kepotong sedikit ya karena tadi di akun standarnya 53, nah di sini itu 43. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, akun Ultralu mereka ini spreadnya jauh lebih murah daripada akun standar mereka. Nah, untuk pair tradingnya gimana Bang? Nah, untuk pair tradingnya kita bisa klik aja menu pencaharian yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, untuk pair tradingnya bisa dibilang mirip-mirip kayak tadi ya guys ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Total yang bisa tradingkan juga sama ya guys ya. Jadi bisa dibilang hampir mirip dengan akun standar yang tadi untuk pair tradingnya. Oke, kita lanjut ke akun yang ketiga yaitu akun mikro yang standar ya. Nah, oke, ini merupakan akun mikro yang standar ya guys ya. Udah saya hubungkan juga dengan MetaTrader 5 dan kalau kita klik menu quotes ya. Dan di sini juga udah saya setting ya guys ya, pair yang sering saya tradingkan. Dan di sini ya yang paling mencolok adalah teman-teman harus perhatikan ya. Kalau tadi di dua akun tadi, di akun standar dan akun Ultralu itu ada pair Bitcoin. Nah, di akun standar mikro ini itu tidak ada pair BTC ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi udah saya cari ya, tidak ada pair BTC. Nah, tapi kalau untuk gold ya, untuk silver itu ada ya. Dan spreadnya gimana Bang? Dan spreadnya itu seperti yang kalian lihat ya, itu hampir mirip dengan akun standar ya guys ya. Jadi spreadnya itu memang agak tinggi ya guys ya. Dan kalau kita klik menu pencarian yang ada di pojok kanan atas, nah untuk jenis-jenis akunnya ini lebih terbatas ya. Kalau dibandingkan dengan akun standar tadi, ya, jenis-jenis akunnya itu jauh lebih sedikit daripada akun yang standar tadi. Oke? Nah, ini adalah akun standar mikro ya. Kita lanjut ke akun yang terakhir yaitu akun Ultralu Mikro. Nah, ini merupakan akun Ultralu Mikro dari broker XM ya guys ya. Dan kalau kita klik menu quotes, nah di sini udah kita hubungkan juga ya guys ya akun Ultralu Mikronya dan udah kita pilih beberapa pair yang bisa kita tradingkan. Nah, untuk akun Ultralu Mikro sendiri ya, untuk pairnya itu lengkap ya. Kalau tadi di akun mikro itu tidak ada BTC USD. Nah, sekarang itu di akun Ultralu yang mikro itu ada ya BTC USD-nya. Dan untuk spreadnya seperti yang teman-teman perhatikan ya, ini sama persis spreadnya dengan akun Ultralu ya. Jadi spreadnya itu jauh lebih tipis daripada akun mikro di broker XM. Oke, jelas ya. Udah kebaca ya bagaimana spread dan instrumen trading yang ada di broker XM ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas langsung dari halaman client area XM-nya ya. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di halaman client area dari broker XM-nya ya guys ya. Nah, di sini kita bakal coba bedah dari sisi waktu kita pembukaan akun trading ya. Nah, kita coba langsung klik aja di bagian pojok kiri atas ini ya, di bagian akun tradingnya. Nah, lalu kita coba klik di bagian menu plus yang ada di pojok kanan bawah ini. Lalu kita klik menu akun real. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk tipe platform ya di broker XM ini itu udah tersedia MetaTrader 5 dan juga udah tersedia MetaTrader 4 guys. Dan kalau kita lanjutkan, nah di sini itu ya, di sini itu teman-teman bisa melihat ya bahwasannya memang untuk pilihan tipe akun ini itu sebenarnya ada 5 ya guys ya. Ada yang terakhir itu akun share ya, cuman akun share ini itu biasanya jarang digunakan ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita trading forex ya, kita biasanya itu hanya menggunakan 4 akun ini saja ya, yaitu akun standar, lalu ada akun mikro ya, lalu ada akun Ultralu standar dan juga ada akun Ultralu mikro. Oke. Nah, contoh ya, kalau misalnya kita klik akun standar ya, kita klik lanjutkan. Nah, di sini itu ya, seperti yang kita lihat tadi di awal,
mengenai leverage ya. Jadi CXM waktu di halaman website awalnya itu udah menegaskan bahwasannya kita bisa menggunakan leverage hingga 1:1000 dan kalau kita klik leverage-nya di sini benar ya. Maksimal mentoknya itu kita hanya bisa trading menggunakan leverage 1:1000 saja ya. Jadi ini maksimal leverage yang bisa kita pakai ya. Kemudian kalau untuk mata uang dasarnya ya ini juga sering ditanya sama orang nih, "Bang, di XM udah bisa trading pakai mata uang rupiah belum?" Jawabannya belum bisa ya karena untuk mata uangnya di sini itu hanya tersedia US dollar, euro ya, Jepang yen ya, pound sterling dan sebagainya ya. Jadi di sini tidak ada IDR guys. Oke? Jadi itu ya beberapa informasi yang bisa kita lihat langsung ya ketika kita itu sudah memiliki akun di broker XM ini. Nah, kemudian buat teman-teman yang nanya mengenai fitur deposit dan withdrawal, nah kita bisa coba kembali ya. Nah, kita bisa kembali ke halaman ini ya. Kita lihat dulu di bagian menu depositnya. Nah, kalau kita klik menu deposit, nah, kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Ada beberapa metode yang tersedia ya. Ada QRIS, ada local bank transfer, ada Visa, Neteller ya, cryptocurrency, Google Pay ya guys ya. Nah, kalau untuk QRIS sendiri kalau kita klik ya. Nah, maka kita bakal diarahkan ke halaman ini dan teman-teman bisa perhatikan di sini untuk minimal depositnya di situ tertulis jelas ya bahwasannya minimalnya adalah Rp500.000 per satu kali transaksi ya. Ini kalau pakai QRIS ya. Dan untuk maksimalnya kalau pakai QRIS itu berarti ini nolnya ada sekitar 7 ya kalau nggak salah saya ya. Berarti ini sekitar 10 juta ya. Maksimal kita deposit pakai QRIS per sekali deposit itu 10 juta rupiah. Dan untuk pilihan banknya ya kalau kita klik di sini itu ada beberapa pilihan bank ya. Ada Link Aja, BNI, Dana, CIMB, Shopee, BCA, OVO dan GoPay. Nah, ini kalau pakai QRIS ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai metode yang lain, kita coba klik ya metode pembayaran mobile bankingnya. Kita pilih yang local bank transfer. Nah, untuk local bank transfer minimal depositnya juga sama ya guys ya, yaitu Rp500.000 dan maksimalnya ini kalau nggak salah saya 100 juta ya. Ini saya bingung juga lihatnya guys ya, karena nggak ada titiknya jadi bingung nih antara 100 juta atau 10 juta nih per satu kali depositnya ya. Dan untuk pilihan banknya ini lebih lengkap ya, ada Bank CIMB, Bank Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Permata, BRI, Bank Danamon, ya BCA dan BCA Syariah. Oke, itu untuk pilihan depositnya ya. Nah, kita kembali ke halaman tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan metode penarikannya? Nah, kita coba lihat ya, apakah bisa kita lihat metode penarikannya atau tidak ya. Oke, coba kita klik menu penarikan. Nah, kalau untuk metode penarikan ya, selama teman-teman itu depositnya pakai akun bank, nah maka metode penarikannya itu bisa melalui online bank transfer. Oke, jadi kita klik menu online bank transfer ini. Nah, maka di sini itu akan muncul rekening bank kita ya. Nah, cuman di sini itu udah muncul defaultnya ya. Karena kan saya sering transaksi pakai broker XM ya dan saya nggak pernah ubah-ubah metode pembayaran ya. Jadi saya deposit selalu pakai bank BCA dan WD-nya juga ke bank BCA saya. Makanya di sini itu dia udah muncul default ya. Jadi saya nggak pernah ganti-ganti metode pembayaran guys ya. Dan di sini coba saya tes ya. Kita coba klik yang gunakan akun online bank transfer lain ya. Nah, di sini bisa ya. Jadi kita coba misalnya klik menu pilihan bank. Nah, kalau untuk pilihan bank ya di XM ini ketika teman-teman withdraw, kalian bisa screenshot ya. Nih ya. Ini ada pilihannya BCA Syariah, CIMB Niaga, Bank Sentral Asia, Danamon, Bank Mandiri, Maybank, BNI, BRI, BSI, Permata dan Cbank. Artinya, kalau teman-teman pengen deposit pakai bank ini ya, itu bisa guys. Oke, jelas ya. Karena metode withdrawalnya ada nih ya. Jadi berarti bisa nih ya teman-teman deposit pakai bank-bank yang tersedia di sini. Oke. Jadi udah terjawab ya guys ya mengenai review kita seputar broker XM ini ya. Udah kita bahas dari A sampai Z-nya. Dan kalau misalnya teman-teman ya butuh tutorial lengkap seputar broker XM ini ya, kalian bisa cek aja video playlist seputar broker XM yang udah saya taruh di deskripsi ya, dimana pada video playlist tersebut saya udah buatkan puluhan ya. Kalau nggak salah saya itu sekitar 40-50an video seputar broker XM ya. Tutorial lengkap seputar broker XM yang bisa kalian tonton secara gratis ya guys ya. Jadi contoh misalnya teman-teman butuh tutorial cara daftarnya ya, kemudian cara depositnya, cara withdrawnya,
kemudian seberapa lama withdrawnya ya, perbandingan spreadnya dengan broker-broker lain. Nah, semua videonya itu udah saya buat di playlist tersebut. Jadi kalian tinggal tonton aja. Oke? Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.